Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Indra Suara, NIM 180120201031. Di sini saya akan mempresentasikan file presentasi saya yang berjudul konsep listrik AC dan DC. Yang pertama, listrik adalah energi yang dapat disalurkan melalui penghantar berupa kabel. Kemudian adanya arus listrik dikarenakan muatan listrik mengalir dari saluran positif ke saluran negatif. Yang pertama yaitu arus AC atau alternating current, merupakan arus yang terjadi pada gelombang dengan frekuensi sebanyak 50 kali dalam 1 detik atau hertz pada simbolnya. Kemudian arus DC atau dalam istilah ilmiahnya dinamakan direct current, merupakan arus listrik yang tidak mempunyai gelombang frekuensi. Kelebihan dan kekurangan arus AC dan DC. Kelebihan yang pertama, kelebihan arus AC adalah dapat dirubah jumlah skala tegangannya, baik itu dinaikkan atau diturunkan. Kekurangan AC tidak dapat dibawa. Hal ini karena arus AC tidak bisa ditempatkan pada suatu wadah seperti baterai dan lainnya. Kemudian kelebihan dan kekurangan arus DC. Yang pertama, kelebihan arus DC adalah dapat dibawa kemana saja. Kemudian kekurangan arus DC adalah adanya keterbatasan pasokan listrik. Maka dari itu perlu melakukan isi ulang atau cas. Mengapa listrik dipasok ke rumah dalam bentuk AC bukan dalam bentuk DC? Karena pada listrik DC arusnya searah dan biasa nilainya tidak berubah-ubah. Sementara pada listrik AC arusnya bolak-balik. Kecepatan bolak-baliknya itu bergantung pada frekuensinya. Untuk listrik AC di Indonesia biasanya menggunakan frekuensi 50 Hz. Nah, gara-gara ada frekuensi ini sebenarnya listrik AC itu bisa menimbulkan hambatan yang biasa enggak ada pada listrik DC, yaitu hambatan yang muncul akibat reaktansi induktif pada kabel. Komponen listrik. Komponen listrik seperti kita lihat pada gambar di bawah ini. Terdapat 3 macam, yaitu kipas, komputer, kemudian AC. Listrik terdapat 2 jenis, yaitu arus listrik AC atau alternatif current, listrik yang besar dan arah arusnya selalu berubah-ubah dan bolak-balik. Arus listrik AC akan membentuk suatu gelombang yang dinamakan dengan gelombang sinus atau sinusoida. Kemudian di Indonesia menerapkan listrik bolak-balik dengan frekuensi 50 Hz. Tegangan standar yang diterapkan di Indonesia untuk listrik bolak-balik atau satu fasa adalah 220 volt. Pemanfaatan listrik AC. Untuk mempermudah, perhatikan bahwa semua barang yang menggunakan listrik PLN berarti telah memanfaatkan listrik AC. Contoh, untuk mesin cuci, penerangan atau lampu, pompa air AC, pendingin ruangan, kompor listrik, dan lain-lain. Arus listrik DC atau direct current merupakan arus listrik searah. Pada awalnya aliran arus pada listrik DC dikatakan mengalir dari ujung positif menuju ujung negatif. Namun pengamatan yang lebih baru menunjukkan bahwa pada arus searah merupakan arus yang alirnya dari negatif elektron menuju kutub positif. Mengapa peralatan elektronika membutuhkan listrik DC? Penggunaan arus DC atau searah pada peralatan elektronik, khususnya pada komputer atau laptop, dikarenakan memang pada komponen-komponen alat elektronik tersebut menggunakan sumber arus searah, serta tegangan yang dibutuhkan pun relatif kecil, antara 5 sampai 12 volt. Selain itu, sumber daya pada arus searah atau DC mendukung portabilitas atau dapat dibawa kemana-mana saja. Misalnya baterai pada laptop, ICU pada mobil. Pemanfaatan listrik DC
Yang pertama, listrik DC biasanya digunakan oleh perangkat elektronika. Kemudian yang kedua, beberapa beban elektronika yang menggunakan arus listrik DC, diantaranya lampu LED, komputer, laptop, TV, radio, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, selain itu listrik DC juga sering disimpan dalam suatu baterai. Contohnya saja baterai yang digunakan untuk menghidupkan jam dinding, mainan mobil-mobilan, dan masih banyak lagi. Perkembangan teknologi arus searah atau DC. Kemudian arus AC diubah menjadi arus DC. Cara mengubah listrik AC menjadi DC. Tentukan berapa tegangan input AC. Kemudian yang kedua, cari nilai tegangan dan ampere yang diperlukan untuk menghidupkan komponen peralatan listrik Anda. 3. Gunakan trafo untuk menurunkan output dari AC tegangan tinggi menjadi AC tegangan rendah. 4. Hubungkan AC tegangan rendah melalui penyarah arus. 5. Tambahkan kondensator elektrolit besar untuk memperhalus tegangan. 6. Hubungkan output dari penyarah melalui regulator. Kemudian, alat komunikasi dengan sumber arus listrik searah seperti contoh di bawah ini, yaitu radio dan walkie-talkie. Kemudian alat komunikasi dengan sumber arus listrik DC, yaitu seperti handphone. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.